Halo, good morning. Hari ini kembali lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke 136. Tapi saya akan baca untuk 136, 137 dan 136 sama 37 sejalan. Oke. So, sebelum kita mulakan pembacaan kita hari ini, kita akan pray terlebih dahulu. Dan ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas hari ini, atas kesempatan yang Engkau berikan untuk melayani Engkau melalui pembacaan kami hari ini. Engkau sertai kami Tuhan, berikan kami hikmat kebijaksanaan untuk memahami setiap satu yang kami bacakan hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, jom kita baca untuk hari yang ke-136, Matius 11 ayat 28 hingga 30. Ayat 28 hingga 30. Matius 11 ayat 24 hingga 41. Oke? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. 26, ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. 27, dan heranlah orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. 29, dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? 30, tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. 31, maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. 32, Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. 33, maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Seterusnya kita akan baca di dalam Markus. Tadi adalah kita baca dalam Matius 11 ayat 24 hingga 34. Sekarang kita baca dalam Markus 4 ayat 35 hingga 41. Ayat 35, pada hari itu, pada hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Seterusnya kita akan baca untuk hari yang ke-137 dalam Lukas 8 ayat 22 hingga 39.
Ayat 22, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau, lalu bertolaklah mereka. 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. 24, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. 25, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? 26, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. 27, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam perkuburan. 28, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku. 29, ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. 30, dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. 31, lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. 32, adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Seterusnya 34, setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. 35, dan keluarlah orang-orang itu melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. 36, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. 37, lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. 38, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya. 39, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Oke, tadi saya baca Matius 11 ayat 24 hingga 34, Markus 4 ayat 35 hingga 41, dan Lukas 8 ayat 22 hingga 39. Ini ada 3 buku dalam Matius, dalam Markus, dan juga Lukas yang telah dipetik cerita yang sama mengisahkan Yesus menghentikan atau menenangkan keadaan ribut pada ketika mereka berada di sebuah perahu di danau kan. Dan lepas itu dia mengusir setan yang telah merasuk orang, yang setan itu bernama Legion. Maksud dia banyak setan yang merasuki di dalam badan orang itu. So ini adalah kisah 3 buku yang menceritakan perkara yang sama tentang apa mukjizat yang Yesus telah lakukan pada ketika itu. So kita akan tengok di dalam
Desire of Ages nomor 333 hingga 334, bab 35, diam dan tenanglah. Ini adalah tulisan daripada Nabi Ellen G. White, di mana dia mentafsirkan ataupun dia membuat penjelasan tentang ayat yang kita sudah baca tadi di dalam Alkitab. Oke, so kita baca ini di dalam buku Desire of Ages nomor 333 hingga 334. Itu adalah suatu hari yang penuh peristiwa dalam kehidupan Yesus di tepi danau Galilea. Ia menceritakan perumpamaannya yang pertama dengan lukisan yang sangat sederhana untuk menjelaskan kepada orang banyak tentang kerajaannya dan cara didikan. Ia melukiskan pekerjaannya seperti seorang penabur, perkembangan kerajaannya seperti pertumbuhan biji sesawi, dan pengaruh ragi di dalam takaran makanan, pemisahan yang terakhir dan besar antara yang besar yang jahat dilukisnya, dan dalam perumpamaan gandum dan benih lalang serta pukat. Untuk menggambarkan keindahan kebenaran, ia mengajarkan dengan gambaran tentang harta yang tersembunyi dan mutiara yang mahal harganya. Sedang di dalam perumpamaan tuan rumah, ia mengajarkan pada murid-muridnya bagaimana mereka bekerja sebagai wakil-wakilnya. Sepanjang hari ia mengajarkan dan menyembuhkan, dan waktu petang sudah tiba. Orang banyak masih berdesak-desak kepadanya. Hari demi hari ia telah melayani mereka, hampir tidak sempat beristirahat dan makan. Kritik yang kejam dan tafsiran yang keliru yang olehnya orang Farisi tetap mengajar dia membuat pekerjaannya lebih sukar dan melelahkan. Dan sekarang ia sangat letih sehingga ia memutuskan untuk mencari tempat yang sunyi untuk beristirahat dengan menyeberangi danau itu. Oh, oke. Yesus masuk danau itu, masuk dalam perahu itu sebab dia mau beristirahat. Oke. Pantai sebelah timur Genesaret tidak kurang penduduknya, karena di sekitar danau itu terdapatlah kota-kota di sana sini. Namun demikian daerah itu masih termasuk sepi dibandingkan dengan sebelah barat. Penduduknya lebih banyak orang kafir daripada Yahudi dan hanya sedikit mengadakan hubungan dengan Galilea. Jadi inilah tempat mengasingkan diri yang dipilihnya, dan sekarang ia meminta murid-muridnya bersama-sama dengan dia ke sana. Sesudah ia membubarkan orang banyak itu, mereka membawa Yesus berserta dengan mereka ke dalam perahu dan dengan cepat bertolak. Mereka tidak mau bertolak sendirian. Banyak perahu penangkap ikan yang lain dekat danau ini pun segera dipenuhi orang banyak yang mengikut Yesus, yang masih tetap ingin melihat dan mendengar dia. Akhirnya juru selamat terlepas dari desakan orang banyak, dan oleh kerana letih dan lapar ia berbaring di buritan kapal, dan tidak lama kemudian ia tertidur nyenyak. Petang itu cuaca menyenangkan dan ketenangan berada di atas danau, tetapi tiba-tiba awan gelap pun menutupi langit. Angin bertiup kencang dan celah gunung di pantai sebelah timur, dan badai keras mengamuk di atas danau itu. Matahari telah terbenam, kegelapan malam menutupi laut yang bergelora. Ombak memukul dengan keras dengan tiupan angin yang kencang, menghantam perahu murid-murid itu dan mengancam untuk menelannya. Penangkap-penangkap ikan itu telah biasa hidup di danau itu, serta mahir mengemudikan perahu mereka dengan selamat melalui angin ribut. Tetapi sekarang kekuatan dan ketangkasan mereka tidak ada artinya. Mereka tidak berdaya di tengah amukan angin ribut, dan hancurlah harapan mereka ketika melihat perahu sudah penuh air. Di tengah usaha mereka yang gigih untuk menyelamatkan diri mereka, mereka lupa bahwa Yesus ada di dalam perahu. Sekarang, melihat usaha mereka itu sia-sia dan hanya kematianlah yang ada di depan mereka, mereka teringat siapa yang memerintah mereka untuk menyeberangi danau itu. Hanya di dalam Yesus terdapat pengharapan mereka. Dalam keadaan tidak berdaya serta putus asa, mereka berseru, "Guru, Guru!" Tetapi kegelapan menundungi dia dari penglihatan mereka. Suara mereka ditelan bunyi angin ribut itu, dan tidak ada jawaban. Bimbang dan takut menyerang mereka. Apakah Yesus melupakan mereka? Apakah ia yang mengiyakan setan dan penyakit serta maut sekalipun tidak dapat menolong murid-muridnya sekarang? Lupakan ia akan mereka
Lupakah ia akan mereka di dalam kesukaran mereka? Oke, murid-murid orang sangat risau, oke? Murid-murid Yesus sangat risau sebab Yesus masih tertidur walaupun orang punya perahu sudah mau karam, dipenuhi air. Berulang kali mereka berseru tetapi tidak ada jawaban selain tengkingan angin badai. Perahu mereka hampir tenggelam. Sebentar lagi rasanya mereka akan ditelan air yang bergelora itu. Tiba-tiba kilat menembus kegelapan dan mereka melihat Yesus tidur nyenyak, tidak terpengaruh oleh angin ribut. Di dalam rasa keheranan dan putus asa mereka berteriak, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Bagaimanakah ia dapat tidur dengan tenang ketika mereka berada dalam bahaya maut?" Magical kan? Relax saja Tuhan walaupun maut semakin kelihatan daripada badai ataupun ombak yang bergelora. So Tuhan Yesus boleh melakukan apa sahaja. So kalau kita berserah sepenuhnya dengan Yesus, tidak benda yang kita perlu risaukan walaupun maut berada di depan kita. Oke? So sampai di sini saja pembacaan kita untuk hari yang ke-36 dan 37. Jangan lupa untuk bersama dengan saya untuk hari yang ke-138. Oke? 138 dan kita terus baca 139 juga. Ya. So, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami. Dalam pembacaan kami hari ini, kami telah belajar tentang firman Engkau di mana Engkau telah menenangkan laut yang bergelora, ribut petir yang hampir menelan murid-murid Yesus dahulu pada ketika Yesus berada di dunia Tuhan. Tuhan, Engkau telah memperlihatkan kami mujizat melalui anak Engkau Yesus Tuhan. Dan kami juga telah membaca tentang bagaimana Yesus mengusir setan yang merasuki orang di Gadara itu Tuhan. Dan kami melihat bahwa ini adalah mujizat yang luar biasa di mana kejahatan itu boleh diusir hanya melalui nama Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan satu pelajaran yang indah dalam pembacaan kami hari ini. Biarlah kami terus tetap setia dan berharap sepenuhnya, bergantung sepenuhnya dengan Engkau. Walaupun badai, gelora, ombak berlaku di dalam hidup kami sehari-hari, seperti mana ombak dan ribut petir berlaku ketika murid-murid Yesus bersama dengan Yesus berada di danau satu ketika dahulu. Terima kasih Tuhan karena Engkau sentiasa prihatin, Engkau sentiasa peduli dengan kami. Biarlah Engkau terus memberkati kami sepanjang hari ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye.